Assalamualaikum, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan follow akun Instagramku ya @desi_arianti969. Oke, kita akan membuat desain template sendiri menggunakan aplikasi Canva. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa sih bikin template sendiri? Padahal di Canva itu udah banyak banget template yang bagus-bagus, tinggal kita edit sesuai kebutuhan dan siap pakai, ya kan? Nah, jawabannya adalah dengan membuat template sendiri, kita bisa mendesain sesuai stylenya kita, apalagi yang ingin membentuk karakter atau ciri khas ataupun personal branding lewat desain. Jadi dengan lihat desainnya aja, oh kita tahu nih ini karyanya si A, ini karyanya si B, ini akunnya si C kalau yang style desainnya seperti ini dan seterusnya. Selain itu, dengan membuat desain sendiri tentu aja kita akan mengasah sense of art kita. Jadi nggak ada ruginya kan ya bikin template sendiri. Kalau misalkan mau pakai template dari Canva juga sebenarnya nggak apa-apa, sah-sah aja ya, itu pilihan, balik lagi ke masing-masing. Oke deh, kita langsung aja ya. Untuk membuat template sendiri, kita buka kanvasnya terlebih dahulu seperti biasa. Nah, kali ini aku akan menggunakan kanvas yang ukurannya Instagram post ya. Nah, kalau lembar kerja atau kanvasnya udah siap, kita bisa mulai langsung desain aja, tambahkan elemen yang kita butuhkan. Nah, kali ini pertama-tama aku mau pilih palet warnanya dulu ya. Nah, ini palet warnanya aku akan ambil dari Canva-nya aja ya, pilihan dari Canva. Nah, sekarang kita akan bikin desain template untuk produknya skincare ya. Jadi nanti aku akan pilih warna yang nuansanya hijau, karena hijau itu memberi kesan natural ya, jadi cocok untuk skincare. Nah, ini pilihan palet warna sama font yang dari Canva ya. Ini yang warna, ini font, yang ini kombinasi warna dan font. Nah, aku akan pilih dari sini. Jadi aku pilih yang ini aja nih, yang nuansa hijau. Nah, udah keluar. Nah, ini aku mau ambil warna-warnanya dulu ya. Jadi aku pakai elemen circle. Nah, biar ketahuan warnanya, paletnya apa aja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, ini kayaknya udah semua ya warnanya. Nah, ini aku hapus dulu yang page 2. Kemudian aku akan mulai mendesain templatenya di lembar baru lagi ya. Ini duplikat dulu. Backgroundnya aku ganti yang lebih kalem aja warnanya ya, yang lebih terang. Kemudian aku mau menambahkan footer pakai elemen square. Nah, ini aku tambahkan elemen daun watercolor ya. Terus transparasinya aku kurangin.
Kemudian aku mau nambahin elemen lagi. Nah, kemudian aku tambahkan lagi ya elemen organic shape, terus warnanya juga aku sesuaikan sama palet warnanya. Nah, terus di footernya ini aku mau tambahin nama akun sosial media ya. Nah, ini footernya disesuaikan aja ya akun sosial medianya apa. Kalau misalkan namanya atau username-nya sama bisa digabungin kayak gini, kalau misalkan beda-beda nama akunnya bisa dipisah ya. Oke, sepertinya ini template-nya udah cukup ya. Jadi ini tinggal kita bikin nanti desain untuk apa, misalkan kebutuhannya bisa untuk promo produk, misalkan untuk infografis, mau bikin microblog pakai template ini boleh gitu misalkan ya. Oke, nanti aku akan contohkan untuk bikin flyer promo produk ya. Nah, ini tadi karena contoh produknya adalah skincare, jadi bisa langsung kita bikin aja ya flyernya. Ini aku tambahin dulu elemen podium. Nah, selanjutnya langsung aja upload foto produknya. Nah, ini karena foto produknya fiktif ya, jadi aku akan ambil foto produknya dari Canva ya. Nah, biar lebih kelihatan real, aku akan tambahkan elemen shadow di bawah botolnya. Nah, ini aku tambahkan lagi elemen daun watercolor ya, masih nuansa hijau biar dia lebih match. Nah, tinggal kita tambahin deh keterangan untuk produknya ini. Bisa misalkan mencantumkan harga, bisa mencantumkan nama produk, manfaatnya apa, atau kandungannya apa aja gitu ya. Ini aku akan bikin judulnya. Nah, selanjutnya ini kandungan dan manfaat ini di beda-beda ya, nanti teksnya apa aja disesuaikan sama produknya.
Nah, ini aku mau pilih tanda panah ya. Warnanya disesuaikan juga, terus stylenya ini aku mau ganti yang ujungnya ini bulat. Yang akhirannya nah ini dibalik berarti ya, yang arah sini startnya kayak gini. Nah, ini tulisannya ini kan di belakangnya tuh ada daunnya gitu ya. Biar dia kelihatan lebih jelas, ini teksnya bisa kita tambahin efek. Yang ini yang ada backgroundnya. Terus backgroundnya bisa kita pilih mau warna apa. Nah, dikasih background di belakang tulisannya jadi lebih kelihatan ya, karena kan ada elemen daun tuh di belakang tulisannya. Nah, kayaknya ini udah cukup ya untuk flyer produknya. Jadi ini nanti teman-teman bisa sesuaikan aja sama produknya masing-masing. Itu dia untuk membuat template dan flyer promo produk skincare ya. Nah, dengan template yang sama teman-teman bisa bikin banyak postingan ya, terutama untuk yang online shop misalnya. Nah, ini kita sekalian bahas tentang ide konten untuk 1 minggu. Nah, misal hari Senin teman-teman bisa isi dengan product knowledge tentang spesifikasi produk, kandungan, manfaatnya apa aja, pokoknya yang ngasih tahu ke audiens tentang si produk itu secara mendetail. Nah, kalau untuk skincare misalnya Senin ini bahas serum acne, pekan depan misalkan bahas tentang foundation misalnya ya, pekan depan beda lagi dan lain sebagainya. Gitu juga untuk produk lainnya, menyesuaikan aja. Pokoknya hari Senin itu product knowledge misalnya. Kemudian di hari Selasa teman-teman bisa naikin postingan tentang testimoni. Jadi kita kumpulin nih testimoni dari customer. Kita jadwalkan untuk posting seminggu sekali di hari Selasa misal. Kemudian di hari Rabu kita bisa isi dengan konten yang lebih ringan, karena di hari Senin dan Selasa kan udah kita up yang tentang jualan ya. Hari Rabu misalkan kita ajak untuk kuis-kuis sederhana, misalkan tebak kata, mencari jalan, TTS, atau bahas mitos atau fakta dan lain sebagainya ya. Itu di hari Rabu, itu lebih fun dan lebih nggak terlalu nyinggung sama jualan lah gitu hari Rabu. Kemudian hari Kamis bisa naikin postingan tentang pengembangan bisnis, misalkan untuk open reseller, open agen dan distributor itu bisa dinaikin di hari Kamis misal. Kemudian di hari Jumat kontennya apa idenya, bisa diisi dengan quote atau kata-kata motivasi, bisa juga tentang kutipan ayat misalnya ya, atau bisa juga reminder misalkan untuk mengerjakan sunah-sunah Jumat nih, misalkan kayak jangan lupa baca Al-Kahfi dan lain sebagainya.
Atau bisa juga teman-teman ngajak untuk bersedekah bareng, misalkan khusus penjualan hari Jumat, misalnya keuntungannya akan disedekahkan, atau misalkan ngajak beli produk untuk diwakafkan ke mana gitu dan lain sebagainya. Itu fokus untuk konten hari Jumat misalnya ya. Kemudian untuk hari Sabtu, nah itu bisa kita isi dengan infografis atau microblog. Jadi misalkan untuk produk skincare bisa bahas tentang make up tutorial, trik dan tips. Misalnya untuk produk fashion bisa bahas tentang mix and match ya. Bisa tentang apa namanya? Tren fashion dan lain sebagainya gitu. Misalkan yang berhubungan dengan produk parenting bisa bahas tentang info parenting, mental health dan lain sebagainya. Itu di hari Sabtu. Nah, kemudian di hari Minggu kita bisa bahas atau kita bisa naikin postingan tentang jualan lagi nih. Nah, bedanya kalau misalkan di hari Senin kita fokus untuk product knowledge atau ngasih tahu audiens tentang produk-produk kita, spesifikasi, keunggulan dan lain sebagainya. Nah, di hari Minggu kita naikin postingan yang promonya, misalkan promo cetar minggu ini apa gitu. Itu bisa kita naikin di hari Minggu. Nah, jadi kan dengan 7 tadi seminggu ya, 7 konten tadi kita minimal punya setiap hari minimal punya 1 postingan. Nah, tinggal kita kembangkan aja nih postingannya, untuk feed, untuk story, untuk reels dan lain sebagainya, tinggal kita kembangkan sendiri. Jadi kita udah punya ide konten untuk 1 minggu. Nah, kita bisa lanjutkan di minggu keduanya dengan jadwal yang sama, tapi kontennya beda. Misalkan tadi ya, kalau Senin kita bahas serum, Selasa misalkan kita bahas Senin depannya kita bahas tentang foundation, Senin depannya lagi kita bahas produk yang lain lagi dan seterusnya gitu. Sama juga misalkan untuk hari Rabu tadi misalkan game seru ya, minggu ini kita udah tebak kata, misalkan minggu depan TTS dan lain sebagainya gitu. Jadi kita punya minimal postingan itu 1 postingan 1 hari. Nah, bisa ditambah juga dengan biasanya kan ucapan terima kasih, ucapan untuk hari-hari besar nasional ya. Biasanya kan kita bikin flyer juga. Misalkan kayak Isra Miraj, Idul Fitri dan lain sebagainya. Seperti itu untuk ide konten. Nah, dengan template yang sama ini kalau kita post ke akun sosial media itu juga akan kelihatan rapi ya kan, terutama untuk teman-teman yang udah punya brand kit sendiri atau misalkan udah punya palet warna dan palet fontnya sendiri yang sebagai ciri khas si brandnya itu tinggal di rolling aja nanti. Nah, misalkan nih template yang hijau ini kita pakai untuk 1 bulan ya, 1 bulan penuh kita pakai template ini. Jadi nanti kan postingannya tuh rapi ya, 1 bulan penuh sama gitu kan. Tinggal isi kontennya aja tuh yang beda-beda ya kan. Nah, bulan depan kita bisa rolling nih. Kalau yang awalnya backgroundnya ini kan hijau muda, kita bisa ganti ke hijau tua gitu, diganti ya, diputer gitu elemennya kayak gitu, bisa di rolling. Jadi tetap rapi tapi nggak ngebosenin juga misalkan kita rolling seperti itu untuk membuat template desain. Oke deh, kira-kira agak belibet nggak ya teman-teman? Kalau misalkan ada yang kurang jelas boleh ya sharing di kolom komentar. Itu tentang membuat desain template. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Mudah-mudahan juga video ini bermanfaat. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.